Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan bacakan kisah yang ke-6 dari hadis-hadis dari kisah-kisah yang ada di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Mu'allif memberi judul kisah yang ke-6 ini Gharat ummukum. Gharat ummukum. Ibumu cemburu. Nas hadisnya cukup singkat insyaallah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisaihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu istrinya. Kalau dalam riwayat An-Nasa'i, kalau yang ini dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat An-Nisa'i disebutkan salah satu istrinya ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, suatu kali kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW berada di rumah salah seorang istrinya, yaitu Aisyah. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minina bi sahfatin fiha ta'am. Lalu ada salah seorang ummahatul mu'minin, istri Rasulullah SAW yang lainnya, mengirim satu wadah berisi makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah. Ada istri yang lain mengirim makanan dengan sebuah wadah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadarabatil nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Maka istri Rasulullah yang saat itu menjadi giliran Rasulullah berada di rumahnya, berarti maksudnya Aisyah, melihat ada makanan yang datang ke rumahnya dari istri yang lain, maka Aisyah radhiyallahu anha memukul tangan pelayan pembantu yang mengantarkan makanan tersebut, mengantarkan makanan dari istri yang lain, dipukul oleh Aisyah radhiyallahu anha. Fasaqatatis sahfah fanfalaqat. Maka wadah itu jatuh dan terpecah. Fanfalaqat, terpecah. Fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam filaqas sahfah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pecahan-pecahan wadah tersebut, diambil oleh Rasulullah SAW. Summa ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfah wa yaqulu gharat ummukum. Rasulullah SAW mengambil makanan yang tadi berjatuhan dan beliau mengatakan gharat ummukum, ibu kalian telah cemburu. Karena saat itu di rumah Rasulullah SAW sedang banyak para sahabat. Nah, makanan yang tadi dikirim oleh istri Rasulullah yang lain itu dijamukan kepada para sahabat yang ada di rumahnya, dan kejadian tadi Aisyah memecahkan piring itu tentu dilihat juga oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Rasulullah SAW mengatakan gharat ummukum, ibumu, ibu kalian, maksudnya Ummul Mukminin Aisyah, telah cemburu. Dalam riwayat An-Nasainya kata Rasulullah SAW, makanlah oleh kalian makanan ini. Kemudian Rasulullah SAW menahan pembantu yang tadi datang mengantarkan piring ke rumah Rasulullah. Suruh diam dulu. Rasulullah SAW nyuruh dia jangan pulang dulu, maksudnya untuk ngambil wadah yang lain yang sejenis untuk mengganti piring yang pecah tersebut atau wadah yang pecah tersebut. Ini kembali ke rumahnya dengan wadah yang utuh, dan wadah yang tadi terpecah-pecah itu menjadi ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dalam sahihnya dalam kitab nikah bab al-ghirah. Ayo sekalian, ini cukup singkat ya, apa yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini menggambarkan salah satu kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW di rumahnya. Seperti itu keadaan hidup orang yang memiliki istri lebih dari satu. Ada letupan-letupan kecemburuan, ada sedikit masalah, itu ada-ada saja. Yang kita pikirkan itu bukan hanya enaknya saja. Kalau punya istri dua, punya istri tiga, bisa bergilir setiap hari, tidak libur. Kalau istrinya satu, istrinya head, ikut juga head. Istrinya sakit, ikut juga sakit. Tapi kalau punya istri dua, tiga, dia bisa banyak alternatif. Ayo sekalian, akan tetapi hal-hal yang lainnya juga perlu diperhatikan, bukan sekedar mengikuti pikiran kita yang sesaat seperti itu. Akan tetapi apakah kita mampu mengelola semua itu? Bagaimana keadaan-keadaan letupan-letupan yang barusan yang dikisahkan oleh Anas bin Malik tentang Aisyah radhiyallahu anha, kalau ini tidak bijaksana orang menyikapinya, kalau dia tidak dewasa, kalau dia tidak memiliki kecerdasan emosional yang bagus, itu bisa menjadi perkara yang besar. Bayangkan ada sahabat di rumah Rasulullah SAW, ada tamu di rumah kita, istri kita berulah seperti itu, bikin malu. Mungkin akan kita bentak, kita gewang, cubit. Atau kalau atau contoh yang lainnya bukan hanya istri, bisa jadi terjadi juga kepada anak kita, mungkin bikin malu, bikin marah orang tua. Akan tetapi kalau dia memiliki kecerdasan emosional yang bagus, dia bisa mengelola emosinya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, dia memaklumi itu sebagai sebuah tabiat perempuan, memiliki rasa cemburu, tidak dia marahi, tidak dia bentak. Yang dia lakukan hanya membereskan makanannya, kemudian dia sampaikan kepada tamunya, gorot umukum, ibu kalian cemburu. Masalah pecah tadi diganti, dan itu kemudian menjadi turun tensinya. Tidak ada pertempuran hebat antara Rasulullah SAW dengan Aisyah. Jadi bisa diselesaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bulan Agustus ya kan. Ini kenapa? Karena begitu kemampuan Rasulullah SAW. Makanya pantas jika beliau juga pandai dalam mengelola permasalahan. Di rumahnya juga dia pandai mengelola, di luar juga sama. Rasulullah SAW. Sebagian orang ada yang terlihat nampaknya di permukaan sukses dalam memimpin sebuah negara umpamanya, ternyata di rumahnya dia tidak bisa mengelola istrinya. Bahkan sebaliknya, harusnya di rumah juga dia harus mampu mengelola dari hal-hal yang mungkin tampaknya kecil, tapi dia seorang yang mampu untuk mengatur, memanage, apalagi memiliki lebih dari satu istri. Satu istri juga sama, bukan tidak diatur, bukan tidak dikelola. Kalau seorang mampu mengelola, mengatur satu istri, maka dia juga akan mampu mengatur satu negara. Ada yang mengatakan demikian. Kalau dia mampu mengatur dua istri, maka dia juga akan mampu mengatur dua negara. Kalau dia mampu mengatur tiga istri, maka dia akan mampu mengatur tiga negara. Kalau dia bisa mengatur 4 istri, maka dia bisa mengatur seluruh dunia ini. Masya Allah. Memang ada dorongan untuk memperbanyak. Kita juga jangan berpikir masalahnya juga. Ada juga dorongan-dorongan untuk memperbanyak istri, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada salah seorang tabi'in, Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair saat itu masih muda, belum ada jenggotnya. Kata kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Hal tazawwajta, apakah kamu sudah menikah?" Kata Sa'id bin Zubair,
belum menikah. Kata Ibnu Abbas, tazawwaj, menikahlah. Fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ini satu juga belum. Salah satu maknanya, apabila orang memiliki 2 istri itu lebih afdol daripada orang yang memiliki 1 istri. Yang memiliki 3 istri lebih utama daripada yang memiliki 2 istri. Yang 4 lebih utama daripada yang memiliki 3 istri. Itu salah satu maknanya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Tapi makna yang lainnya dimaksud oleh Ibnu Abbas itu adalah Rasulullah SAW, orang yang paling utama itu. Karena Rasulullah yang paling banyak istrinya di antara umat ini, jatahnya paling banyak. 9 boleh, 11 boleh bagi Rasulullah, yang lainnya tidak banyak. Nah, kemudian faedah-faedah yang disebutkan oleh mu'alif juga tidak banyak sesuai dengan kisahnya. Yang pertama, al-ghirah qad taqa'u min afdalin nisa. Bahwa rasa cemburu itu terjadi pada wanita yang paling utama. Aisyah itu wanita yang paling utama sedunia. Akan tetapi rasa cemburu itu bisa menimpa mereka, bisa menimpa apalagi istri-istri yang lain. Maka ini bukan sesuatu yang harus dicela, akan tetapi seorang suami bersabar dengan sifat tersebut, tetap menyikapinya dengan lembut, diluruskan kalau memang bengkok itu juga dengan kelembutan, sebagaimana yang dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Tidak diungkit-ungkit, itu sebagai sebuah kelemahan mereka yang lebih mendahulukan perasaan mereka daripada akalnya. Bahkan rasa cemburu ini juga dimiliki oleh laki-laki, bukan berarti tidak dimiliki oleh laki-laki. Bagaimana kata Rasulullah SAW tentang Sa'ad bin Ubadah, sahabat Rasulullah SAW, suatu kali bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau seseorang melihat istrinya dengan laki-laki lain di rumahnya, bolehkah orang itu membunuhnya? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Dia harus mendatangkan 4 saksi untuk membunuhnya. Maksudnya untuk menghukum rajam dia. Harus mendatangkan 4 saksi baru bisa dihukum 4 rajam. 4 saksi baru boleh dihukum rajam. Kata Sa'ad bin Ubadah, harus 4 saksi Rasulullah. Adapun kalau saya melihat itu langsung akan saya bunuh sebelum mendatangkan 4 saksi. Karena kecemburuan yang sangat kuat dari Sa'ad bin Ubadah. Kata Rasulullah SAW, dia berkata kepada sahabat yang lain, karena ketika bertanya itu ada sahabat-sahabat yang lain juga. Kata Rasulullah, unzuru madza yaqulu sayyidukum. Lihat apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian, karena Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin dari suku Khazraj. Lihat apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian. Dalam riwayat yang lain, atajabuna min ghirati Sa'din. Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Sesungguhnya aku lebih pencemburu daripada Sa'ad, dan Allah itu lebih pencemburu daripada aku. Allah itu paling pencemburu. Dia tidak ridho ada kemaksiatan dilakukan oleh hambanya. Tentu Rasulullah SAW bukan bermaksud mendukung dia untuk membunuhnya. Dalam penjelasan sebagian ulama, bukan bermaksud untuk mendukung dia membunuh orang yang sedang bernuduhan tersebut. Karena hukum Allah jelas harus ada 4 orang saksi, tidak boleh main rajam begitu saja. Akan tetapi Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa aku pencemburu, Allah juga pencemburu, tapi sudah yang lebih pencemburu daripada Sa'ad itu menetapkan bahwa hukuman rajam itu harus ada 4 saksi terlebih dahulu. Harus ada 4 saksi, tidak main hukum begitu saja. Akan tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah juga memaklumi apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah tadi itu. Lihat apa yang diucapkan oleh pemimpin kalian, bahwa ucapannya itu datang dari rasa cemburunya dia. Laki-laki yang cemburu juga sama, dimaklumi Rasul tidak dimarahin. Sembarangan kamu menentang hukum Allah, sudah menetapkan 4 saksi
Untuk perzinahan kamu mau main hukum begitu saja? Tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, lihat apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah, dan aku itu lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih pencemburu lagi daripada aku. Kemudian faedah yang kedua, husnul tasarrufir Rasul. Ini baiknya sikap Rasulullah SAW terhadap kelakuan yang ada pada istrinya, dan bagaimana beliau mampu mengelola permasalahan dalam rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha memecahkan wadah milik madunya. Rasulullah SAW, sikap Rasulullah adalah fa'alzamah Rasul bimisdil ina alladhi kasaratu. Rasulullah menggantinya. Yang perlu dilakukan. Adapun masalah istrinya cemburu tidak diungkit-ungkit, tidak diperbesar oleh Aisyah, tapi dimaklumi. Ada perkara-perkara yang tidak ditegur, sesuatu yang sudah menjadi tabiat, sesuatu yang sudah menjadi kekurangan mereka, yang mendahulukan perasaan. Dan sikap-sikap Rasulullah SAW dalam kejadian-kejadian yang lain juga sama. Kepada istri-istrinya ada kesalahan yang mereka lakukan, tidak diungkap semuanya. Ada sebagian yang diungkap, ada sebagian yang disembunyikan. Tidak semuanya diungkit-ungkit, ditegur oleh Rasulullah. Dalam surat Al-Mujadilah yang fa'arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Rasulullah mengungkap sebagian kesalahan istrinya, dia meluruskan mereka, dan sebagian lagi Rasulullah maklumi, dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah kekurangan mereka. Sebagaimana seseorang yang menyikapi seorang anak, karena kita tahu sifat anak itu begini dan begitu kekurangannya, maka ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, ngacak-ngacak di rumah, coret-coret dinding, kita tidak akan menyikapi anak tersebut sebagaimana kita menyikapi orang dewasa, memukulnya, menempelnya. Kenapa? Karena kita paham memang anak itu sifatnya seperti itu. Kepada istri juga demikian. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa wanita itu lemah akalnya, naqisatu aqlin, lemah akalnya karena mereka mendahulukan perasaan. Itu bukan dalam rangka menghina perempuan, bukan. Rasulullah ingin menjatuhkan perempuan supaya orang lemah akal, tapi dalam rangka mendorong para suami, para laki-laki untuk bisa memaklumi mereka. Kalau memang lemah akalnya, mendahulukan banyak perasaan, maka harus banyak yang bisa dimaklumi dari apa yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, wujudul awani al-khushabiyah fil ahdi nabi wal awani al-masnu'ah min ghairi al-khushab. Adanya benda-benda, barang-barang selain yang berbahan kayu di zaman Rasulullah SAW. Ada yang berbahan kayu, ada juga yang berbahan yang lainnya. Buktinya tadi sampai pecah, berarti bahannya memang bahan pecah belah, rawan pecah. Kalau kayu tidak akan pecah. Ini sampai ada faedah juga disebutkan seperti itu karena selalu apa yang terjadi pada Rasulullah dan di zaman Rasulullah itu akan membuat tertarik orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, cinta kepada tempat tinggal Rasulullah, cinta kepada Madinah. Apa yang biasa digunakan oleh mereka, apa yang kalau untuk wadah makanan apa saja, sampai ada saya baca sebuah makalah itu meneliti tentang wadah-wadah bejana-bejana yang digunakan di zaman Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu diidentifikasi, dikelompokkan dari sisi fungsinya. Untuk makanan apa saja namanya, untuk minuman apa saja, kemudian fungsi-fungsi yang lain. Ada lagi yang dikelompokkan berdasarkan bahan, yang dari bahan kayu apa saja dalam hadis Rasulullah yang biasa digunakan oleh Rasulullah atau para sahabat, yang dari bahan kulit apa saja namanya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Dan dengan memahami itu menjadi terbantu juga memahami sebuah hadis. Kenapa? Karena yang melingkupi peristiwa atau hadis tersebut apa sesungguhnya, sehingga bisa membantu pemahaman kita terhadap sebuah hadis. Ditambah lagi karena kecintaan kita kepada Rasulullah, maka apa yang biasa dilakukan, apa yang biasa digunakan itu menjadi perhatian juga
oleh kita, sebagaimana sebagian kita juga karena sangat memfavoritkan seorang artis sampai tahu sendalnya warna apa, hobinya apa, dan seterusnya. Berita-berita di televisi itu sampai kesukaannya apa, kulinernya bagaimana, celana kesukaannya, jasnya bagaimana, sampai seperti itu. Dan memang saya juga pernah mendengar materi tentang jurnalistik. Kalau menjadi wartawan itu kalian harus sedetil mungkin dalam mencari informasi tentang seseorang yang sedang diberitakan, kesukaan sepatunya bagaimana warnanya dan lain-lainnya, harus detail seperti itu. Wah, kenapa? Karena semakin detail semakin akurat seseorang memberitakan. Akan tetapi yang dimaksud di sini bagaimana perhatian kaum muslimin terhadap apa yang biasa digunakan, yang dilakukan, yang ada pada Rasulullah SAW, di rumah Rasulullah SAW juga apa saja dan terbuat dari apa saja, ada gambaran. Juga menggambarkan kesederhanaan hidup Rasulullah SAW juga. Dan yang terakhir dari faedahnya yang disebutkan oleh muallif, beliau hanya menyebutkan 5 saja di sini, bahwa di rumah Rasulullah SAW itu ada pembantu. Begitu juga di rumah istri Rasulullah yang lainnya yang mengantarkan tadi makanan ke rumah Aisyah juga pembantu. Maka boleh ada pembantu kalau memang mampu dan dibutuhkan. Dan insya Allah selalu butuh. Kalau memang mampu, kalau tidak mampu, maka Rasulullah SAW juga ketika anaknya Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib, mengharapkan ada pembantu di rumahnya, meminta bantuan kepada Rasulullah SAW untuk diberikan pembantu. Rasulullah SAW menasihati, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada pembantu? Kata Rasulullah, apa? Yaitu engkau membaca takbir 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan tasbih 33 kali. Tapi kalau memungkinkan, dan itu salah satu kebaikan kita kepada istri kita adalah menyediakan pembantu untuk mereka, mengupahnya, maka akan sangat terbantu. Maka insya Allah pelayanan-pelayanannya juga akan semakin prima, insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.